Bagaimana jika peraturan malah mengakibatkan seseorang terpinggirkan dari akses yang adil dan setara dalam pemenuhan hak-hak kewargaan? Eksklusi dapat terlembaga melalui kebijakan pemerintah yang mengatur kelompok minoritas dan marginal. Berdasarkan riset yang dilakukan pada tahun 2020 hingga 2023, tim kajian inklusi Visipol UGM mengidentifikasi bahwa tindak eksklusi seringkali dilanggengkan dengan keberadaan kebijakan pemerintah. Salah satunya mudah dikenali melalui ketentuan peraturan yang secara eksplisit melanggar hak kewargaan. Eksklusi juga muncul dari cara pemerintah mendefinisikan orang atau kelompok yang diatur, misalnya gelandangan, pengemis, dan anak jalanan. Definisi tersebut kerap mengundang interpretasi yang bias nilai dan norma, sehingga menguatkan praktik eksklusi. Bahkan, kebijakan eksklusif dapat bersembunyi di balik kata-kata perlindungan dan pencegahan yang akhirnya tidak terlaksana tanpa disertai evaluasi kebijakan. Seringkali, pemerintah masih mengabaikan berbagai tindakan diskriminasi dan eksklusi di tengah masyarakat. Sejak desentralisasi tahun 2004, terdapat 30 kebijakan di Kota Makassar dan 21 kebijakan di Kota Yogyakarta yang terindikasi eksklusif. Di kedua kota tersebut, mayoritas kebijakan eksklusif termasuk dalam kategori tersirat dan implementasi yang bermasalah. Ironi kebijakan terjadi ketika komitmen inklusi hanya sekedar menjadi slogan dan pencitraan untuk kepentingan kampanye, bisnis, dan pariwisata. Kenapa sih kebijakan eksklusif terbit gitu aja? Emang prosesnya nggak melibatkan aktor non-pemerintah? Iya ya, kan banyak organisasi masyarakat sipil yang bisa banget mencegahnya. Penelitian kami menemukan bahwa organisasi masyarakat sipil kesulitan membangun jejaring yang berkelanjutan dengan politisi dan agenda legislatif. Padahal, rumusan kebijakan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik lokal di masing-masing daerah. Misalnya, ketika pemilu daerah berlangsung, politisi lokal tidak segan beraliansi dengan ormas yang memiliki agenda eksklusi hanya demi mendulang suara. Kondisi ini diperparah dengan belum terlembaganya isu inklusi di dalam komitmen individu politisi dan kelembagaan partai politik di Indonesia. Pada akhirnya, evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan kebijakan pada proses legislasi selanjutnya. Harapannya, kebijakan inklusif yang interseksional dibangun melalui koalisi yang lebih multisektoral. Bikin kebijakan inklusif emang nggak semudah yang dibayangkan sih. Bahkan ketika kebijakannya udah inklusif, masih banyak PR yang harus dikerjain, kayak aturan teknis yang belum ada, pendataan yang rumit, dan lemahnya koordinasi dalam birokrasi. Betul banget, Ja. Karena itu, ruang partisipasi perlu dibuka lagi, khususnya untuk aktor yang pro-inklusi. Pembuat kebijakan juga perlu mengawali proses kebijakan dengan pola pikir inklusif. Inklusif sejak dalam pikiran.